Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat ya, Jumat tanggal 22 November 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini IHSG sempat hijau tadi sebenarnya ya, cuman ditarik turun lagi minus 0,5% ke level 7140. Kalau secara technical sih ini ya masih berada sedikit di bawah resistennya ya, masih belum bisa breakout di atas itu untuk hari ini. Nggak tahu ya untuk besok Jumat, kita lihat aja. Biasanya sih kalau hari Senin sampai Kamis cenderung distribusi ya, biasanya Jumat mudah-mudahan technical rebound ya. Kita lihat aja untuk besok Jumat apakah bisa break di atas 7220-an atau malah turun. Oh ya, kalau turun pantau aja level ini sih untuk IHSG. Kalau secara historinya waktu itu harga terendahnya ada di level area 7120 ya, mungkin pantau level 7120. Buat lo baru di bawah itu untuk indeks IHSG perlu hati-hati sih, jangan buru-buru buat entry ya. Tapi disclaimer, takutnya kalau jebol di bawah 7120 otomatis buat lo baru di bawah itu. Dan kalau secara Fibonacci cukup dalam sih supportnya ke 6800an, tapi semoga aja nggak jebol ya, apalagi ini udah tanggal 21 November ya. Kita lihat aja besok sih, mungkin ya kalau turun ya mudah-mudahan dijaga di level ini kemudian mantul naik ya. Tapi kalau naik pantau resistennya di 7220-an untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sebenarnya tanggal 21 November masih didistribusi ya, ini kelihatan sekali. Bank BRI, BBCA, BBNI ya, bank perbankan utamanya Bank BRI, BBCA masih didistribusi oleh asing dan nilainya cukup gede. Di saham BBRI aslinya keluar sebanyak 524,4 M. Kemudian di BBCA keluar 378 M-an, Bank BNI keluar 66,2 M. Adaro, Bumi, ASI juga hari ini keluar. BRPT ya yang turun cukup dalam disertai distribusi asing 31,3 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, harganya naik lagi nih untuk Telkom ya, 34%-an atau ya lumayan lah naiknya untuk hari ini. Kemudian UNTR, ITMG, Bank Mandiri walaupun belum terlalu banyak ya, cuman setelah keseluruhan masih distribusi asingnya. Jadi untuk besok Jumat ya pantau aja level ini 7120, semoga gak jebol di bawah itu kalau misal turun. Tapi kalau naik ya target price-nya di sini, semoga aja bisa break atau paling gak uji 7220-an. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini didistribusi asing dan turunnya cukup dalam. Langsung dibuka merah tadi di awal market ya. Untuk BBCA open gap bawah, opennya di 10.000. Langsung merah dan close di 9850. Untuk supportnya di 9775. Jadi untuk besok kalau merah pantau area sini, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau mau entry lagi ya mungkin pantau area supportnya ini ya, 9775, 9800. Mungkin kalau di level itu ada tanda-tanda buat pullback naik. Untuk BBCA ya disclaimer kalau mau entry ya, ini hari ini LX dead ya pantas turun cuma nggak dalam banget ya. Jadi ya habis bagi dividend itu kalau fundamentalnya bagus ya, pendapatannya naik terus, biasanya riba naik sih. Semoga aja ya menjelang akhir tahun ini ya BBCA bisa mulai rebound. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba, BBCA hari ini aslinya keluar sebanyak 378 M. Kalau kita lihat lebih detail, BBCA hari ini tanggal 21 November yang keluar didominasi broker-broker asing ya. Ini BB versi asing 88,1 M. Kemudian AK versi asing net sell 92,8 M, RX, ZP, BK, KZ ya, CCYU broker-broker asing ini pada keluar di saham BBCA. Yang nampung untuk asingnya paling banyak DX aja di 80,6 M. Jadi secara keseluruhan hari ini aslinya masih distribusi di saham BBCA. Untuk lokalnya sendiri nampung ya, sebagian retail masuk.
BBCA hari ini tanggal tanggal 21 itu ex date interim ya 50 ya lumayan ke dividend. Ini naik loh dibandingkan interim tahun lalu cuma 42 dan ya tiap tahun kalau kita perhatikan naik ya dividennya jadi masih positif sih. Jadi kalaupun koreksi turun itu kalau untuk jangka panjang mudah-mudahan kesempatan ya mudah-mudahan. Oke itu untuk saham BBCA ya. Kalau misal besok masih turun pantau 7975. Kalau menurut saya sih kayaknya masih bisa bertahan di atas itu ya. Itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini malah di distribusi asing lagi cukup gede dan ditutup minus cukup dalam 1,85% ya, mendekati area supportnya plus di 4250 dan supportnya di 4100an ya. Jadi ya kalau mau nyicil-nyicil yang baru mau entry malah menarik sih yang baru mau entry ya. Cuma kalau udah punya posisi di atas dan floating loss nah itu yang kurang enak sih. Tapi disclaimer kalau mau average down lagi nggak tahu ya naiknya kapan. Selama aslinya masih terus distribusi kemungkinan buat rebound agak berat ya. Kalaupun naik itu mungkin technical rebound aja kalau aslinya masih distribusi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini keluarnya cukup banyak 500-an M di saham BBRI untuk hari ini aja ya. Ini heran aslinya keluar terus ya di saham BBRI. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBRI hari ini tanggal 21 November YU KZ ZP broker-broker asing nih. YU net sell 427,2 M, KZ net sell 332 M, kemudian ZP net sell 208,8 M, BB versi asing net sell 77,7 M. Ini kalau kita bandingkan ya antara nilai net sell sama nilai transaksinya itu nggak terlalu beda jauh ya. Jadi mereka emang cenderung distribusi hari ini di saham BBRI ya keluar. Yang nampung asing juga sebenarnya AK, RX, CC, BK ya. Sebagian investor asing udah mulai nampung, cuma ya keluar masih cukup banyak. Jadi harga sahamnya cenderung turun. Apalagi ini untuk retailnya masih terus average down ya. YP, XL, CC, PD, XI, EP ini kan broker-broker yang cukup banyak retail pakai. Hari ini masuk di BBRI tadi nilainya cukup gede sih. Ya mungkin seperti itu untuk saham BBRI ya, sabar aja. Kalau serasa sih buat teman-teman yang udah punya posisi di atas ya, misal di level 4660-an ini ya, kalau di cut loss sih sayang ya, mending di hold aja tapi jangan kebanyakan average. Mungkin seperti itu sih. Kalau mau entry lagi nunggu aman ya, nunggu ada sentimen positif atau nunggu asingnya udah nggak distribusi lagi apalagi, atau nunggu asingnya mulai entry itu lebih aman sih. Ya walaupun agak telat nanti secara teknikalnya cuman paling enggak kan lebih aman. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini aslinya masuk tapi belum terlalu banyak. Teknikalnya turun tapi ya ini di tengah-tengah ya, hati-hati kalau misal besok masih merah. Supportnya lumayan dalam, ada di level 6000. Jadi kalau merah tunggu di level 6000 aja kalau mau average dengan jumlah yang lumayan banyak. Cuman kalau mau cicil-cicil disclaimer sih. Hari ini aslinya masuk 29,9 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 21 November ya. Bank Mandiri ini yang keluar lokal ya, YU versi lokal net sell 112,1 M. Jadi lokalnya distribusi. Untuk aslinya sendiri net buy sih, cuman ada yang jualan cukup banyak yaitu ZP 42 M. Jadi ya lokalnya pun sebenarnya ada yang jualan cukup banyak. Belum terlalu bagus untuk transaksi Bank Mandiri hari ini. Secara teknikal juga ya masih merah ya. Jadi mungkin untuk besok Jumat kalau IHSG-nya nggak terlalu bagus, mending jangan buru-buru entry di saham Bank Mandiri. Takutnya masih bisa turun uji supportnya di 6000 kan, mending ambil di level 6000-an aja. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Tapi kalau naik resistennya ada di 6275 ya. Oke itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya.
Telkom hari ini Telkom naik 3,36% ke level 2.770 untuk saham Telkom. Nah, untuk saham Telkom ini naiknya disertai asing masuk lagi. Lumayan banyak sih, tadi berapa? 73,1 M ya net buy untuk Telkom. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk TLKM Telkom hari ini tanggal 21 secara keseluruhan ya AKRX ini broker asing yang masuk. Yang keluar sebenarnya asing juga ada sih yang keluar ya, yaitu BK, ZP, YU, cuma secara nilai yang masuk lebih banyak. Untuk lokalnya sendiri distribusi lokalnya lebih banyak jualan. YP, YU, GR, DR ya, XL, XC ini sebagian retail keluar di saham Telkom, harga sahamnya naik. Untuk besok semoga saja masih bisa naik ya, semoga aja. Kalau naik target price-nya di 2.900 untuk level 2770 ya. Sebenarnya kalau untuk jangka panjang masih lumayan menarik, masih nggak terlalu mahal ya. Masih bisa dipertimbangkan sih kalau mau entry, walaupun ini secara teknikal agak jauh ya dari level supportnya, cuman di level 2770 kalau untuk jangka panjang lumayan berani. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Semoga aja besok bisa naik nguji 2.900. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII. ASII hari ini tanggal 21 November turun ya 2% lebih. Setelah kemarin mencoba buat breakout agak nanggung, hari ini malah turun, ini gagal breakout di atas 5.000 berarti ya untuk sama ASI. Untuk supportnya di 4860, mungkin kalau besok merah pantau asal level ini. Waktu itu sempat nyentuh supportnya cuman mantul ya di 4850-60an, jadi semoga untuk besok masih bisa bertahan di atas itu 4860 4850. Coba kita lihat ya untuk transaksinya hari ini tanggal 21 aslinya net sell 49,2 M. Kalau kita lihat lebih detail ASI hari ini tanggal 21 November didistribusi oleh CC, BK, ZP asing sih yang keluar. CC, ZP, BK versi asing ya. Kalau kita perhatikan CC ini malah 100% jualan. Untuk lokalnya sendiri net buy, jadi aslinya jualan ditampung lokal. Tapi jualannya lebih banyak ya, jadi harga sahamnya turun 2,20%. Untuk besok hati-hati kalau masih turun ya, jangan buru-buru entry, pantau level 4850 4860. Kalau di area sini ada tanda-tanda pullback naik ya, disclaimer kalau mau masuk nanti target price-nya kalau untuk swing di 4990 atau level 5000 itu resistennya. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih ya, ini mungkin nunggu sampai bagian dividen atau anak usahanya itu IPO ya, tanggal berapa ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham Adaro transaksinya hari ini gimana? Tanggal 21 net sell, aslinya terus keluar ya, walaupun harga gerak naik atau gerak turun aslinya cenderung keluar di saham Adaro, hati-hati ya. Untuk Adaro sendiri yang nampung lokal dan sebagian retail masuk ini ya, XL, XC, NI masuk paling banyak 44,7 M, CC masuk 26,1 M. Yang keluar untuk lokalnya ada SQ 58 M, jadi lokalnya pun ada yang distribusi, aslinya net sell, harga sahamnya turun walaupun nggak turun-turun banget. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau misal masih turun supportnya di 2570 ya. Kalau buat entry untuk swing atau trading agak nanggung ya, apalagi ini mau bagi dividen ya, mending nunggu habis bagi dividen gimana reaksi market. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi hari ini masih merah 2,72% ke level 143 untuk saham Bumi merah ya. Kalau historinya sih supportnya ada di sini
di 126. Coba kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung atau yang akumulasi di saham bumi. Untuk MG-nya asingnya keluar ya, lumayan banyak 56,2 M. Kalau kita lihat di sini untuk saham bumi hari ini tanggal 21 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang emang cenderung masih didistribusi. AK-nya net sell lumayan banyak 26,2 M ya, ini AK versi asing malah 30,7, kemudian CC versi asing net sell 14,1, BK, YP, ZP ini versi asing keluar. Untuk lokalnya sendiri ada MG yang jualan 6,1 M, market utamanya MG, AK, MG ya, dan dua-duanya jualan, harga sahamnya turun. Untuk besok sih kalau masih merah mending wait and see aja dulu ya, cuman disclaimer kalau mau entry ini soalnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari market buka merah terus ini untuk saham bumi. Siapa tuh tiba-tiba terjadi technical ribuan ya, jadi bisa pantau sebenarnya untuk saham bumi buat scalping atau trading ya, volumenya bagus, nah itu kesempatan buat scalpingan. Oke, mungkin seperti itu untuk saham bumi. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita cek saham BRMS yang harga sahamnya masih di atas, hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi, hitungannya untuk kelas BRMS 2,76% ke level 446 ya, masih sideways ini di tengah-tengah antara support sama resistennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRMS hari ini aslinya masuk 23,1 masuk loh, jadi mudah-mudahan bisa naik untuk besok uji resistennya lagi. Kita lihat di sini market maker utamanya MG dan MG-nya masih net base 10,6 M, rata-rata belinya di 441, berarti posisinya floating profit 5 poin. MG-nya masuk. Lihat transaksi hari ini sebenarnya ada yang akumulasi sih, ZP, KZ ya. ZP-nya ini versi asing, KZ-nya juga versi asing. Lokalnya ada MG yang masuk dan sebagian retail keluar ini kalau kita perhatikan ya, CP, XC, YP, XL, NI keluar ya. Kayaknya untuk besok nggak menutup kemungkinan bisa naik uji resistennya lagi ya, buat teman-teman yang mau scalping atau trading atau udah punya posisi ambil di support ya, target price-nya di 484 untuk besok. Kalau naik gagal breakout diamankan aja, mungkin seperti itu untuk saham BRMS ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT ini yang hari ini turun cukup dalam ya, ke 800-an ya. Support kuatnya udah jebol agak lama sih, cuman kita nggak bahas ya waktu itu pas tanggal 15 November. Ini udah di harga 800 loh untuk saham BRPT. Kira-kira akan ke level berapa? Kalau lihat historinya ya bisa jadi sideways deh, banyak lama ya di level ini. Kita gunakan support yang ini, yang mana, yang ini ya. Kalau pakai support yang ini ya area supportnya itu harga target price untuk saham BRPT kalau masih merah ya 700. Wah agak dalam sih 700 untuk besok. Kalau masih merah hati-hati ya untuk saham BRPT, bisa ke level 700. Kalau mau entry jangan buru-buru, soalnya waktu itu ketika jebol 970-an sempat terjadi technical rebound, gagal breakout lagi, malah merah-merah terus ini. Hari ini 4,76% disertai distribusi oleh asing, kalau nggak salah tadi asingnya net sell sebanyak 31,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, BRPT hari ini aslinya distribusi ya, YU, ZP, AK versi asing net sell yang nampung lokal ya. Ini sebagian retail masuk, harga sahamnya turun cukup dalam. Hati-hati untuk besok, kayaknya cenderung masih turun, kalaupun naik itu nggak tinggi-tinggi banget dan mungkin ya lebih cenderung ke arah bearish sih sebenarnya untuk saham BRPT dalam waktu dekat ya. Mungkin ketika berada di area support 700-an mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik. Nah itu disclaimer kalau mau entry, nanti antisipasi aja kalau jebol di bawah 700, jadi resikonya nggak terlalu gede. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham BOAT. Hari ini naik lagi ARA ya, 24,27% ke level 256. Tadi pagi open gap atas ya, jadi langsung open di atas resistennya. Tadi turun berarti nguji support 214 udah jadi supportnya dan naik.
close di 256. Kalau besok naik ya target price-nya di sini kalau nggak open gap atas ya. Target price-nya di 273. Kita lihat transaksinya hari ini gimana untuk saham BOAT. BOAT hari ini 68, 69. Hari ini yang ada CP masuk 2,2 M udah bisa bikin naik cukup tinggi ya. YP, XL, CP ini cenderung scalping sih. Jadi buat teman-teman scalpingan aja ya untuk besok kalau naik target price-nya di sini, gagal breakout di atas itu diamankan, atau yang udah floating profit ambil di area support tadi 214 ya. Pasang trailing stop nggak ada salahnya ya. Kan lumayan juga naik 24%. Oke, itu untuk saham BOAT ya, pantau aja level 273 untuk besok 274 ya, break di atas 274 330 support selanjutnya, siapa tahu ngegas naik digoreng kan ya, ini target price nya. Oke, itu untuk saham BOAT. Selanjutnya kita akan cek saham DOSS. Saham apa hari ini kok rame ya? Bukan hari ini aja sih, beberapa hari terakhir ini naiknya lumayan tinggi-tinggi. Belum lama sih IPO-nya. Pas hari pertamanya ARA, kemudian naik tertinggi waktu itu ke level 290, kemudian koreksi turun, harga terendahnya ada di sini ya. Nah, di sini. Ya, ini untuk saham gas udah ATH lagi. Mana tadi? ATH lagi ya, harga tertinggi hari ini tadi ke 320, dan untuk supportnya untuk level harga saat ini secara Fibonacci ada di 290. Jadi kalau besok masih bisa bertahan di atas 290 ya nggak menutup kemungkinan digoreng naik. Kalau digoreng naik target price-nya bisa ke 380 untuk saham DOSS. Kita lihat untuk transaksinya hari ini DOSS tanggal 21 cukup ramai ya transaksinya. Market maker utamanya YP, net buy 600-an juta, nilai transaksinya 49,8 M. Secara keseluruhan XL ya masuk 2,1 M ya. Market makernya cenderung scalping sih, YP, XL, CP, CC versi asing scalpingan. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya buat scalpingnya aja, buat patokan supportnya di 290, jebol di bawah itu antisipasi. Oke, itu untuk saham DOSS. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap subscribe. Terima kasih.